engke upami ayam tunduh biasa katinggalan. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Pak Edi tadi saya lihat kepleset mau jatuh ya, tapi untung terus saya tangkap. Jadi nggak jatuh. Kalau masyarakat di sini itu punya piaraan, tapi kambing ya Pak ya. Kambing. Selain kambing ada lagi yang lain? Ayam. Ayam goreng atau ayam? Oh, ayam geprek. Tadi Injil itu berbicara mengenai domba. Domba yang tak bergembala. Kalau di sini kambing itu biasanya ya di kandang ya. Ada nggak yang sering menggembalakan kambing? Nggak ada ya. Jadi kambing di kandang ya. Nah, Injil itu mengenai domba yang mestinya itu punya gembala, mestinya. Tapi Yesus melihat ada begitu banyak orang yang seperti domba tak bergembala. Ini ada kawanan domba tetapi kok nggak ada gembalanya. Kalau domba yang nggak punya gembala itu lalu seperti apa, kita bisa bayangkan? Karena di sini nggak ada kambing yang digembalakan. Tapi kitab suci berbicara mengenai domba yang nggak bergembala. Orang-orang ini kok seperti domba yang nggak bergembala? Bisa bayangkan? Kalau orang-orang yang nggak ada pemimpinnya itu kita bisa bayangkan. Kalau murid-murid di sekolah nggak ada gurunya itu kita bisa bayangkan. Nah itu mungkin paling mudah ya. Kita bisa bayangkan murid-murid pada ke sekolah, tapi di sekolah nggak ada gurunya, satu pun nggak ada. Lalu apa yang dibuat oleh murid-murid? Nah, bisa macam-macam. Kalau melihat seperti itu, hati kita merasa kasihan atau tidak? Kasihan nggak? Kasihan. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang nggak bergembala dalam hidupnya. Ada orang-orang yang dalam hidupnya tuh kok nggak terpimpin. Lalu Yesus merasa kasihan. Tapi Yesus bukan hanya kasihan. Kasihannya itu kemudian menggerakkan Yesus untuk membantu. Dan untuk membantu itu kemudian Yesus memanggil 12 rasul. 12 rasul. Pertanyaannya adalah, apakah 12 rasul yang menjadi murid Yesus itu orang-orang yang sama sekali nggak punya dosa, yang nggak punya kesalahan? Bapak Ketua Stasi? Punya. Kalau Yudas Iskariot itu punya kesalahan tidak? Punya, karena dia mengkhianati Yesus. Kalau Matius itu punya kesalahan enggak dalam hidupnya? Matius itu pemungut cukai, punya kesalahan enggak? Punya, karena juga sering memeras orang dalam hal bayar pajak. Jadi ternyata murid-murid Yesus, orang-orang yang digunakan oleh Yesus untuk menghadirkan belas kasih kepada orang-orang yang gak terpimpin, itu bukan orang-orang yang sempurna. Itu juga orang-orang yang punya kekurangan. Itu juga orang-orang yang punya kesalahan. Yesus berharap mudah-mudahan dengan saya gunakan sebagai alat kegembalaan, dia menjadi lebih baik hidupnya. Lalu juga mudah-mudahan dengan menjadikan mereka sebagai alat kegembalaan Yesus, orang juga lalu merasa percaya diri. Karena apa? Karena meskipun saya tidak hebat, tetapi ternyata oleh Yesus diberdayakan,
oleh Yesus ternyata juga digunakan. Kita ini orang-orang yang punya kesalahan enggak? Kita orang-orang yang masih punya dosa tidak? Saya juga sama. Kita semua orang-orang yang masih punya kesalahan. Kita semua orang-orang yang juga punya dosa. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena meskipun kita masih punya kesalahan, meskipun kita masih punya dosa, tapi kita percaya Tuhan Yesus itu juga mau menggunakan kita untuk kebaikan. Setiap saya kesini, saya selalu melihat orang-orang baik. Kalau yang saya lihat wajah-wajah bapak dan ibu ini, termasuk anak-anaknya, ini wajah-wajah orang baik. Memang kita punya dosa, memang kita punya salah, tapi kalau saya lihat wajahnya ini wajah orang-orang baik. Meskipun juga ada yang mungkin sudah mulai ngantuk, tapi wajahnya tetap baik. Nah, iya, orang baik itu juga bisa ngantuk. Coba kalau kita mau jujur. Kalau kita mau jujur, saya yakin sekarang jam berapa? Sekarang jam 9:30 kurang 5. Kalau kita mau jujur, coba ungkapkan kebaikan apa yang sudah dibuat sampai jam ini dari pagi. Saya yakin semua pasti sudah punya. Ya kan? Padahal ini baru jam 9:30. Sekarang baru jam 9:30. Kalau saya bertanya, coba ungkapkan kebaikan apa yang sudah dibuat hari ini. Yang baru jam 9:30 pagi, masih kurang. Saya yakin pasti kita semua sudah punya. Mungkin gak sempurna, mungkin bukan juara 1 sedunia. Meskipun seperti itu, tapi tetap saja baik. Ada hal baik yang sudah kita buat hari ini. Padahal hari ini baru jam 9:30. Mengapa begitu? Karena kita ini di samping punya salah, di samping punya dosa, kita juga punya alat yang membuat kita bisa berbuat baik, bersikap baik, berkata baik, berpikir baik. Dan alat itu yang memasang Tuhan. Maka kalau saya bilang ini wajah-wajahnya saya cermati satu persatu dari begitu datang sampai sekarang ini kelihatan, terasa wajah orang-orang baik. Buktinya adalah sudah melakukan yang baik. Mudah-mudahan ini membuat kita bisa tidur makin pules. Nanti kalau bisa sudah selesai, ada yang belum bangun, tenang, akan saya bangunkan. Paling tidak pakai alat ketuk gamelan.